Suasana lebaran di rumah Fujianti Utami Putri mendadak berubah jadi lautan manusia setelah kabar bagi-bagi THR menyebar cepat. Setelah menjalani sholat Id dan ziarah keluarga, Fuji kembali ke rumah orang tuanya dan mendapati warga sudah berkerumun sejak pagi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, terlihat antri dengan harapan mendapat THR. Fenomena ini bahkan membuat sang kakak, Fadli Faisal, ikut terkejut melihat jumlah warga yang datang tanpa undangan resmi. Meski situasi mendadak ramai, keluarga tetap menyambut dengan sikap terbuka dan membagikan THR kepada warga yang hadir. Momen ini pun langsung viral dan menuai berbagai reaksi di media sosial. Banyak yang memuji cara berbagi tanpa gimik berlebihan, sementara lainnya menyoroti antusiasme warga yang rela datang demi THR. Di tengah sorotan publik, aksi ini justru memperlihatkan sisi sederhana tradisi berbagi yang masih terasa hangat meski sedikit berubah jadi ajang keramaian dadakan. Itu udah mau kita. Galang sini, galang. Udah sana. Pulang sana. Gimana nih kita bagian ini rekaman? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fujianti dan keluarga besar berbagi di rumahnya. Gue ngeliat komentar-komentarnya yang lucu. Tapi ada satu nih poin yang gue lihat nih. Tahu nggak apa? Jadi sebenarnya mereka itu nggak diundang. Maksudnya nggak secara officially diundang gitu loh. Cuman katanya emang setiap tahun mereka pasti ibarat kata berkumpul gitulah kan. Nah terus gue ngeliat nih ada komentarnya ngomong kayak gini. Pasti diantara yang minta THR dan sedekah itu ada haters yang terselubung. Gue juga yakin sih. Dan ada juga yang bilang kayak haters itu di sosial media, tapi kalau di aslinya mah kalau ketemu Fuji minta foto. Dan gue juga yakin sih sebenarnya kayak gitu. Ya jangan munafik aja sih jadi orang ya. Kalau misalnya emang seseorang, kalau misalnya kalian masih menjadi seseorang yang masih membutuhkan, ya udah kalian nggak usah ngehujat gitu ya kan. Karena apa? Nggak bakal berkah nanti apa yang kalian dapatkan. Fuji bagi-bagi THR di depan rumahnya dan yang datang itu banyak banget orang, gila. Gue yakin banget orang-orang yang datang ke situ bukan mengharapkan THR-nya, pasti mengharapkan ketemu sama si Fujinya. Gue mah yakin. Dan gak mungkin juga di situ tuh 100% fansnya si Fuji. Gak mungkin, pasti ada haters juga tuh di situ tuh. Dan juga pasti ada tuh yang mencela tuh kayak, kok segini doang sih dapetnya? Kok segini doang sih dapetnya? Pasti. Gue tahu banget tuh mulut-mulut haters kayak gimana tuh. Nanti THR-nya tuh difoto, nanti dibikin lah di sosial media gitu ya kan. Dapat segini doang nih, udah pasti. Gue mah yakin. Tapi serius guys, itu rame banget. Kalau nggak salah tuh ya, Fuji tuh bagiin 40.000 deh satu orang. Buset, itu 40.000 dikali
berapa ratus orang itu, buset berapa juta itu. Ingat ya guys ya, kalau yang dikasih THR sama Puji harus bersyukur. Nggak boleh yang namanya dalam hati dia ngomong kayak, kok cuma segini dong, nggak boleh. Ingat, nggak boleh. Tapi kalau fansnya nih ya, gue yakin banget kalau ke situ tuh bukan pengen THR-nya dan tidak melihat nominal THR-nya, bukan. Tapi dia tuh pengen ketemu sama Fuji. Nah kalau haters, nah dia tuh itu datang ke situ tuh ituan menginginkan THR gede pasti. Gue mah yakin tuh. Ada beberapa oknum lah orang ya yang selalu menggiring opini dan memberikan ujaran kebencian terhadap Oma Gala dan keluarga. Izin, mohon maaf beribu maaf. Kita sama-sama punya hati nurani, punya satu hal nilai perasaan. Anda lihat tidak? Pada saat wawancara, ya perdana saya lihat ya, seorang anak kecil yang polos, yang tidak tahu apa-apa, ya begitu santunnya, ya seorang anak kecil ini tadi yang dimana ia kehilangan orang tuanya, ayah dan ibu sekaligus. Saya di sini bukan merasa sok pahlawan, tidak. Kita ini punya hati nurani semua loh. Kita punya perasaan, kita tahu ya apa yang baik, apa yang buruk. Stop dong membuli orang. Apakah kita sudah paling sempurna diciptakan oleh Tuhan sehingga kita bisa menyentuh fisik seseorang dan bahkan memperolok-olok fisik seseorang? Kita semua diciptakan dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Ya, anak kecil tersebut ya tumbuh saat ini tanpa adanya orang tua dan keluarganya berusaha untuk memberikan perhatian yang cukup. Coba kalau kita di posisi seorang anak kecil ini dan dia saat ini dididik bagaimana tata cara seorang anak kecil ini. Saya lihat ketika diwawancarai begitu sopannya dengan tutur bahasanya, dengan seumuran dia. Jadi stoplah membuli-buli, menggiring-giring opini dan memberikan ujaran-ujaran kebencian terhadap orang lain. Apalagi orang ini tidak kita kenal sama sekali. Apa untungnya untuk hidup kita? Ya, justru ketika kita tidak baik terhadap orang lain, ngerinya kembali dengan diri kita sendiri. Dan rezeki orang yang kita hina ini makin berlimpah. Cahaya hati, jangan lakukan penyakit hati. Apa, kepuasan apa loh? Kepuasan apa kalau kita melakukan hal yang buruk terhadap hidup orang lain? Sudah rezeki kita sempit, kita jahat hati juga sama orang. Aduh, alamat. Ya mari sama-sama. Kita semua saudara, kita semua diciptakan oleh Tuhan itu memiliki satu hal, akal, pikiran, ya, hati nurani yang bekerja. Kita semua tidak ada yang sempurna. Saya diciptakan oleh Tuhan juga tidak sempurna. Makanya saya heran, apakah orang ini sudah sempurna banget ya, orang-orang yang oknum-oknum yang sering sekali menggiring-giring opini ya, membuli Oma Gala, Puji, ya, bahkan maaf amit-amit kalau saya nggak tega ya dengan adik kecil yang bernama Gala ini, nggak tega. Seandainya posisi itu berbalik arah terhadap anak saya, anak keturunan saya, ini adalah bagaimana tata cara kita, adat istiadat kita, sopan santun, menjaga hati nurani orang lain. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Memanusiakan manusia. Stop dong. Kita tidak ada yang sempurna diciptakan. Kata-kata yang tidak bermanfaat yang kita lontarkan terhadap hidup orang lain itu tentu nantinya ya akan kembali dengan diri kita sendiri. Malu dong kalau saya bully fisik orang sementara saya sendiri tidak sempurna. Saya ini tidak sempurna, malah saya lebih kerdil daripada orang yang saya bully. Lebih hina daripada orang yang saya hina. Itu yang harusnya budaya malu yang harus kita pikirkan. Ya, ada apa di hati kita kalau kita senang sekali berbuat yang tidak baik terhadap orang lain, bangga atas perlakuan buruk terhadap orang lain. Kita memperlakukan buruk terhadap orang lain, kita bangga. Kita berikan itu satu hal yang, ya Allah, hati kita yang bermain. Saya, siapapun itu, diciptakan oleh Tuhan tuh tidak ada yang sempurna. Kalau saya malu menghina orang sedangkan diri saya sendiri nothing, nggak ada apa-apa. Saya malu karena saya juga merasa saya bukan orang sempurna.
Saya punya banyak hal kekurangan. Kekurangan di dalam hidup saya sangat banyak. Janganlah kita ya ngata-ngatain fisik orang. Sudah sempurnakah fisik kita sendiri? Kalau kita terlihat lebih baik ya, kalau kita terlihat tidak sempurna, lebih baik izin kita ngaca dulu dengan diri kita sendiri. Sudah hal yang wajarkah kalau kita menghina orang lain, sedangkan diri kita berarti kita mengkultuskan sudah maha sempurna. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.